Pokoknya mulai sekarang buat teman-teman semuanya yang masih telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol legal, segera berhenti melakukan tindakan-tindakan bodoh, yang mana tindakan ini yang pastinya merugikan diri Anda sendiri gitu loh. Ini harus diingat ya buat teman-teman semuanya. Ini banyak banget ini orang-orang yang bertanya sama saya dari tadi pagi. Saya nggak tahu ya ada angin apa kalian kok bisa berombongan seperti ini. Yang biasanya kemarin-kemarin itu sudah mulai mereda, orang-orang bertanya tentang hal-hal seperti ini. Sekarang malah balik lagi dengan hal yang sama gitu loh. Yang mana dia katanya aset dia akan diambil. Ya, bahkan katanya debt collector telah melimpahkan perkara ini ke jalur pengadilan. Saya bilangin berhenti. Yang saya bilangin berhenti itu apa? Berhenti menakuti diri Anda sendiri. Ya, ini nggak sehat teman-teman semua. Ini nggak wajar gitu loh. Anda terus-terusan melakukan tindakan seperti ini. Pada akhirnya Anda akan berada di mana titik itu Anda tidak akan mampu gitu loh. Ya, saya selalu berulang kali menyampaikan galbay pinjol tidak ada yang berat. Ya, walaupun OJK membenarkan hari ini mengesahkan tentang kehadiran debt collector ke rumah, tapi ini bukan menjadi bahan untuk ketakutan bagi diri Anda semuanya gitu loh. Karena semakin Anda ketakutan, semakin Anda kecemasan, semakin Anda stres, ini adalah angin segar bagi pinjaman online. Ya, berapa kali saya sampaikan, kesetresan Anda, kepanikan Anda, ini adalah keberhasilan bagi pinjol. Semakin Anda panik, semakin Anda stres, pinjol akan semakin subur ada di Indonesia ini gitu loh. Ya, saya berulang kali sampaikan sama teman-teman semuanya. Kendalikan kesetresanmu. Kendalikan ketakutanmu. Bukan kamu nggak boleh takut. Takut hal biasa, tapi takut terlalu berlebihan. Ini luar biasa mengantarkanmu kepada hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Kalian akan nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, hal yang paling ringan yang akan Anda lakukan adalah akan terjadinya gali lubang tutup lubang. Oke, ini hal yang paling ringan gitu loh. Hal yang paling berat Anda akan nekat mengakhiri hidup. Ini bahaya teman-teman semuanya. Hentikan gitu loh. Ya, jangan semuanya yang dikatakan debt collector Anda benarkan dalam diri Anda. Ingat, ya, debt collector ini profesinya sebagai penagih hutang. Dia akan melakukan penagihan apapun caranya dan seperti apapun nantinya. Dia nggak peduli gitu loh. Ya, mau keadaan Anda seperti apa, mau Anda menjerit, mau Anda menderita dan segala macam. Dia nggak peduli sama sekali. Bagi dia adalah Anda bayar tagihan, bayar denda, bayar bunganya. Itu bagi mereka gitu loh. Dan Anda juga akan diarahkan untuk meminjam ke tempat-tempat lain. Ini hati-hati teman-teman semuanya. Jadi berhentilah menakuti diri sendiri. Ini bahaya gitu loh. Kalau Anda nggak berhenti hari ini, ya, Anda akan diberhentikan oleh keadaan Anda sendiri. Ya, Anda akan lebih miskin semiskin-miskinnya daripada keadaan Anda hari ini. Ya, ingat, orang masuk ke pinjol keluarnya cuma ada dua. Miskin kalau nggak mati. Salah satu dari itu akan Anda temui. Ya, yang tidak bisa Anda pungkiri sama sekali, Anda akan diantarkan pada tingkat kemiskinan yang sangat luar biasa. Kalau Anda tidak sadar mulai hari ini. Ya, persetan. Mau pinjolnya apapun. Mau Anda bilang, bang ini aku laku bang. Persetan dengan hal itu. Ini kredipo bang. Persetan dengan hal itu. Ya, FC datang ke rumah bang. Persetan dengan hal itu. Yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana Anda bertahan hidup. Anda bisa makan pagi sore. Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Anda bisa menghidupkan anak-anak Anda. Anda bisa bertahan hidup di tengah keluarga kecil Anda. Itu yang paling terpenting. Ya, kalau urusan pinjol sudah saya sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjaman online. Ya, Anda akan sadar dengan sendirinya nanti gitu. Kalau sekarang mungkin Anda masih enak, masih ada aplikasi yang cair, masih ada aplikasi tempat Anda gali lubang tutup lubang. Nanti Anda akan menyesal. Ya. Pada akhirnya galian Anda tidak akan membuahkan hasil. Sementara hutang Anda sudah banyak. Makanya kalau Anda telat hari ini 2 aplikasi, 3 aplikasi, tahan sampai di sana. Jangan Anda cerna semua kata-kata yang disampaikan oleh debt collector. Jangan pernah Anda cerna.
Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak perlu Anda baperan. Kalau memang mental Anda tidak bisa diajak kompromi, pikiran Anda selalu menyematkan apa yang disampaikan debt collector, berarti Anda tidak bisa melihat komunikasi sama sekali. Anda nggak bisa nerima telepon, Anda nggak bisa mendapat chat, Anda nggak bisa mendapatkan email. Apa yang harus dilakukan? Berapa sering saya membahas hal itu? Saya perhatikan teman-teman nggak bisa lagi. Pokoknya mulai hari ini semuanya. Ya terserah Anda mau dipinjol mana. Raksasakah, pinjol besarkah, pinjol legal yang seperti apa, terserah. Pokoknya mulai hari ini berhenti. Ini bahaya. Ya, Anda berhenti menakut-nakuti diri Anda sendiri. Jangan terlalu cerna mentah apa yang disampaikan. Ya, karena fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ingat itu. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Pemikiran sangat kejam. Pemikiran bisa aja mengantarkan Anda kepada hal yang terkadang hal itu tidak nyambung dengan kenyataan yang ada. Ya, galbay pinjol tidak ada berisiko fatal. Tidak ada berisiko berat. Yang berat itu ketika kita mencerna apa yang disampaikan oleh debt collector dan kita simpan dalam pemikiran kita. Oke, teman-temanku semuanya, saya berharap Anda yang telat bayar di pinjol-pinjol manapun terserah. Mau tadi dibilangin ada yang Samir, ada yang Uatas katanya mau datang, ada S-Pinjam yang mau datang, ada Kredit Pintar mau datang, Uangmi, Kredinesia, dan lain sebagainya gitu loh. Macam-macam gitu loh. Ya, kedatangan FC tidak membunuhmu, tapi cara kamu memikirkan sesuatu itu yang mematikan. Itu hati-hati gitu loh. Makanya berhenti menakuti diri sendiri. Sudah saatnya Anda bangkit, sudah saatnya Anda sadar, sudah saatnya Anda melihat peluang-peluang bagus buat kedepannya untuk menyelamatkan hidup Anda dari keterpurukan hari ini. Ya, kalau soal tentang galbay, tentang tidak mampu bayar, tidak usah Anda sematkan terlalu dalam. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, saya tahu Anda ini tidak mampu lagi, tidak akan sanggup lagi, karena memang benar tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Ya, apalagi Anda mohon maaf yang hanya hidupnya makan gaji gitu. Sedangkan orang yang punya usaha aja gitu loh, akan kalah kalau dia sudah berhadapan dengan pinjaman online. Apalagi Anda yang hanya mengandalkan gaji bulanan tanpa ada tambahan dari sisi manapun. Itu pastinya Anda akan menjadi orang yang akan dimiskinkan dan ditumbangkan di urutan paling depan. Ya, tapi teman-teman semuanya, jangan pernah egois juga. Ketika Anda menyampaikan tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, hal yang harusnya Anda terima adalah Anda mempersiapkan diri untuk menampung semua resiko yang akan Anda dapatkan nanti. Ya, jangan Anda berupaya untuk, "Bang, bagaimana BI checking, Bang? Bagaimana nanti aset-aset saya dan segala macam?" Enggak usah pikirkan itu. Sekarang pikirkan aja bagaimana Anda bertahan hidup, Anda keluar dari keterpurukan ini. Kalau nggak Anda paksa diri Anda keluar dari semua ini, orang lain nggak bisa. Saya nggak bisa, siapapun nggak bisa. Tetap Anda mau maju atau tidak, itu keputusan ada di tanganmu. Anda mau berhenti atau tidak, keputusan ada di tanganmu. Ya, karena kita ini bisa memilih. Anda tidak dipilih tapi Anda memilih. Bisa Anda memilih. Anda memilih untuk menghancurkan hidup Anda, ya kembali kepada Anda. Ya, atau Anda memilih untuk Anda keluar dari semua ini, perbaiki cara berpikir Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang penting saya berharap jangan lagi Anda termakan dengan katanya dan katanya. Ya, beberapa video saya sudah nyampaikan, nanti teman-teman bisa nonton lagi video-video saya yang lain. Saya selalu menyampaikan sumber masalah besar ada di tanganmu. Nanti Anda bisa lihat aja ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, kali ini kita kupas tuntas yuk drama yang ada dalam pemikiran orang galbay dengan yang ada dalam pemikiran debt collector pinjol. Karena saya perhatikan semuanya bertolak belakang gitu loh. Banyak teman-teman yang galbay seperti di pinjol-pinjol legal ya kan. Mereka itu kan memang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Otomatis mereka resmi. Tapi yang terbayang dalam pemikiran orang yang tidak mampu bayar, ini orang yang tidak mampu bayar ya, dalam pemikiran dia, di dalam tingkat kesetresan itu yang dia pikirkan, kapan DC datang ke rumah. Kenapa dia memikirkan hal ini gitu loh? Karena yang dia pikirkan, kalau DC datang ke rumah, dia pastinya akan malu. Orang tua dia pasti akan tahu gitu loh.
Tetangga-tetangga semuanya pasti akan tahu. Ini real yang dipikirkan orang yang telat bayar, yang bertanya kapan DC datang ke rumah. Habis itu soal sebar data. Sebar data tidak jauh beda dengan pertanyaan kapan DC datang ke rumah. Yang dia pikirkan juga malu di hadapan teman-teman semuanya. Nanti diponis miskin, nanti dikucilkan dari teman-teman kita, dan sebagainya macamnya. Dan habis itu juga yang dipikirkan selalu adalah kalau si DC datang ke rumah, tiba-tiba mereka mengambil barang-barang yang ada, sementara barang itu bukan milik kita. Apalagi kita tinggal sama mertua, tinggal sama orang tua, atau masih ngontrak dan segala macam. Yang dia takutin hal-hal seperti ini gitu loh. Atau yang terakhir juga, teman-teman semuanya, kan banyak juga ini khusus buat sebagian ibu-ibu ya. Sebagian masih banyak yang membohongi suaminya. Jadi entah ini upaya dia untuk membuktikan cinta dia sama suaminya atau kayak mana, nggak tahu. Jadi dia meminjam pinjol, sudah pernah dulunya diselesaikan oleh suami, ada yang cerita sama saya. Dan akhirnya entah kenapa yang mendorong dia dalam hal itu, hutang yang dilunaskan suaminya, dia malah minjam lagi gitu loh. Ya, dan dia ketakutan dalam hal ini. Ini real drama yang dipikirkan oleh orang yang telat bayar pinjol. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Anda yang selalu bertanya DC datang ke rumah, soal sebar data, penarikan aset-aset yang ada, takutnya nanti suami tahu, orang tua tahu, dan segala macam. Benar atau tidak itu yang Anda pikirkan? Oke. Faktanya yang terjadi pada diri Anda hanyalah sebuah kesulitan. Ya, Anda kesulitan dalam menstabilkan pemikiran Anda, sehingga Anda terus-menerus dipacu untuk negative thinking. Anda selalu dipacu untuk memikirkan hal-hal buruk setiap hari, tanpa Anda pedulikan hidup Anda makin kesini makin hancur. Ya, gimana tidak hancur? Waktu Anda terbuang sia-sia. Banyak orang yang menghabiskan waktu dia karena dia sibuk memikirkan kapan DC datang ke rumah, dia malah melamun di rumah dia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya mengurung diri di dalam kamar. Banyak orang yang menghabiskan waktunya tanpa mau bersosialisasi dengan orang sekitar dia. Sehingga ini menutup peluang untuk Anda mendapatkan rezeki. Makanya semakin Anda pikirkan, itu semakin buruk keadaan yang Anda jalani. Padahal fakta tidak seburuk itu. Sekarang kita beralih kepada debt collector. Apakah debt collector sesuai dengan yang Anda pikirkan? Dia akan datang ke tempat Anda, dia akan mempermalukan Anda, dia akan menarik aset-aset Anda. Tidak. Debt collector duduk di kantor dia setiap hari, dia memikirkan bagaimana cara mengancam orang ini. Bagaimana memberikan kata-kata supaya orang ini ketakutan. Bagaimana caranya mencarikan gambar supaya orang ini merasa tidak nyaman. Ini bertolak belakang dengan yang Anda pikirkan. Ketika Anda memikirkan DC akan datang ke rumah, malah si DC-nya memikirkan bagaimana strategi yang paling tepat untuk melakukan penagihan kepada Anda dari jarak jauh. Ya, ini realita loh yang terjadi. Yang saya perhatikan cuma kayak itu. Orang selalu bertanya soal aman atau tidak, sebar data atau tidak, datang ke rumah atau tidak. Cuman ini yang dipertanyakan oleh orang-orang. Padahal yang harusnya dia tanyakan, Bang, ini gimana? Saya sudah tidak mampu bayar. Ini contoh ya, kalau memang Anda memikirkan soal pinjol ini. Saya memang sudah tidak mampu bayar, Bang. Tapi kalau misalnya ini saya jeda dulu sesaat dan saya fokus bekerja, berusaha, kira-kira saya bisa nggak menegosiasi nantinya? Dan kalaupun bisa, saya harus melakukannya kemana? Ini beneran Anda memikirkan topik tentang pinjaman online yang tertunggak tadi. Tapi kalau Anda memikirkan soal kapan DC datang ke rumah, apakah ini aman, apakah ini sebar data, itu real drama yang Anda ciptakan karena proses ketakutan yang terjadi dalam diri Anda. Ya faktornya beberapa hal tadi ya mungkin. Anda tidak pengen orang tua tahu, tidak pengen tetangga tahu, tidak pengen diponis miskin, tidak pengen dipermalukan sama teman-teman. Ya pokoknya drama keburukan itu muncul dalam diri Anda. Makanya kalau Anda mungkin menyimain saya dari 6 tahun yang lalu, yang lebih saya sematkan sama Anda semuanya adalah bagaimana saya mendorong semangat Anda untuk hidup kembali. Ya, kalau solusi hutang Anda sama-sama paham. Solusi hutang adalah bayar. Ya, tidak ada di luar itu. Tapi untuk membayar hutang itu apakah semudah yang kita ucapkan? Tidak semudah itu. Tidak segampang itu gitu. Posisinya kayak Anda sekarang lah. Saya bilangin, ayo dong cari uang. Anda kerja dong. Ya kan? Anda pun tahu Anda harus bekerja.
Ya kan? Tapi bagaimana dengan kepanikan ini? Nah, itulah yang saya gencarkan dalam mengedukasi. Saya seimbangkan, saya berikan dorongan. Ya, tapi teman-teman selalu bermain dengan drama itu dan drama itu. Entah apa yang terjadi, saya nggak tahu. Entah Anda masuk dalam sebuah komunitas yang mungkin isinya tentang Desi datang ke rumah aja, atau Anda sedang mencerna permasalahan orang lain sehingga Anda rangkul kepada diri Anda, saya juga nggak tahu gitu. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Padahal fakta tidak pernah seburuk yang Anda bayangkan. Ya, saya selalu sampaikan, lawan terberat Anda adalah pemikiran Anda sendiri. Itu lawan terberat Anda gitu. Ketika fakta tidak ada menyampaikan seperti itu, tapi pemikiran Anda membentuk hal itu. Ya. Apa yang didapatkan ketika pemikiran Anda membentuk hal itu? Kepanikan tersendiri lahir dalam diri Anda. Itu yang terjadi. Ya. Karena apa? Karena Anda tidak ada pemikiran positif. Ya, Anda tidak mau berkumpul lagi dengan orang-orang sekitar Anda. Anda tidak mau jujur dengan kenyataan yang ada. Sehingga Anda membatasi diri dalam hal itu. Ya, akhirnya Anda akan panik sendiri. Anda akan percaya terus-menerus dengan pemikiran jahat yang ada. Ya, padahal saya selalu berulang kali kan menjelaskan sama teman-teman semua. PR-nya cuma satu. Kalau nggak mampu bayar, ya sudah, komunikasinya diputus. Setelah komunikasinya diputus, lawan rasa takutnya. Ya kan, apa yang kita takutkan selama ini? Contoh, kita takut jujur sama orang tua, takut diusir. Coba kita jujur dulu. Ya, karena fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Contoh, kita takut nanti kita berkumpul sama teman-teman, kita dikucilkan. Coba berkumpul dulu. Ya, dilawan rasa takut itu, bukan Anda ikutin. Kalau Anda ikutin, Anda akan masuk dalam lingkaran ketakutan itu, dan Anda akan sangat sulit untuk melangkah buat ke depan. Ya, sementara fakta yang Anda pikirkan dengan fakta yang dipikirkan oleh debt collector berbeda. Anda memikirkan semua ancaman debt collector akan terjadi. Debt collector memikirkan bagaimana cara mengancam supaya Anda ketakutan. Ya, itu tujuan mereka gitu loh. Apalagi dibalik ini, karena kesuksesan dari debt collector bukan soal mengambil tagihan, tapi bagaimana dia memberikan tekanan, memberikan ancaman supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ini realitanya. Ya, kalau teman-teman semuanya tidak mau keluar dari hal ini, Anda tidak mau paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, Anda akan hancur. Ya. Karena pemikiran ini sangat berbahaya. Anda bisa diantarkan kepada tindakan yang tidak seharusnya Anda lakukan. Ini harus teman-teman pahami ini semuanya gitu loh. Ya, 6 tahun saya mencoba menganalisa semua yang Anda takutkan. Real semuanya itu cuma drama yang terjadi dalam pemikiran. Bukan fakta dari Galbay Pinjol. Fakta Galbay Pinjol cuma satu. Ya, kalau mereka mempunyai akses ke Slik, ya sudah, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kalau mereka cuma ada aksesnya ke fintech data center atau pusat data fintech lending, ya hampir sama konsepnya. Dua hal ini adalah berbeda. Ya, tapi entah kenapa pemikiran teman-teman semuanya tidak mau diajak berdamai, tidak mau diajak untuk kompromi. Seakan-akan pemikiran itu sangat seram banget. Seakan Anda melintas di tengah malam sendirian lewat di kuburan. Seakan seperti itu. Hati-hati loh teman-teman. Orang yang terlalu takut, semuanya bisa dia nyatakan gitu loh. Dan ingat juga buat teman-teman semuanya, ketakutan Anda adalah cobaan terberat Anda. Dan perhatikan juga, perkataan adalah doa. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan yang selalu Anda judge kepada diri Anda sendiri. Ya, Anda menjadi orang yang baperan, rasa bersalah, dan segala macam. Kesalahan hari ini itu bukan semata karena diri Anda. Tapi kesalahan ini juga ada pada si pinjolnya. Kenapa dia memberikan kepada Anda? Kenapa dia tidak mengikuti aturan yang ada? Sudah disampaikan sama OJK, satu orang cuma boleh meminjam 3 platform pinjol legal. Kenapa ada yang minjam 5? Kenapa ada yang minjam 7? Ya, yang jelas lebih dari 3. Itu makanya teman-teman semuanya, stop rasa bersalah, stop rasa penyesalan. Sudah saatnya Anda untuk bangkit, sudah saatnya Anda untuk maju. Lawan semua ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja buat ke depannya.
ya. Dengan begitu Anda bisa kembali lagi hidup normal, Anda bisa kembali lagi untuk mengumpulkan uang yang selama ini sudah tidak ada. Oke, buat teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu untuk Anda yang selalu ketakutan dan kecemasan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.